Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ikhwatu fillah, sha'imina wa sha'imat rahimakumullah. Dalam kitab Majalis Syiyami Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin menukilkan sebuah hadis dari Imam An-Nasa'i juz 4 nomor hadis 165, juga Imam Ahmad juz 5 nomor hadis 248, dari seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat yang melakukan bai'atur ridwan kepada Rasul dan seorang sahabat yang diutus oleh baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam kepada Kaisar Romawi saat itu yang dipegang oleh Herakles atau Hercules, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, murni bi amrin akhuduhu anka, ya Rasulullah, perintahkan kepada aku suatu amalan, satu perbuatan. Kalau amalan itu, perbuatan itu aku kerjakan dari engkau, akan menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-shaum, maka tegakkanlah oleh kamu, kerjakanlah, amalkanlah oleh kamu berpuasa. Fa innahu la misla lahu, karena sesungguhnya puasa yang engkau tegakkan, puasa yang engkau amalkan, yang engkau kerjakan tidak ada tandingannya. Hadisnya hasan. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Puasa ternyata memiliki nilai yang begitu tinggi, yang begitu agung, sehingga tidak bisa ditandingi dengan amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Pertama, karena puasa yang dikerjakan oleh seorang hamba langsung Allah sandarkan untuk zatnya, untuk dirinya, bukan untuk hambanya. Bagaimana Imam Bukhari menjelaskan, juga Imam Muslim dalam hadis yang muttafaqun alaih, yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, kullu amali bani adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya seluruh amalan, perbuatan, amal soleh, pekerjaan anak cucu Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa yang diamalkan untukku, kata Allah, dan aku yang akan langsung membalasnya. Inilah yang dikatakan puasa tidak ada tandingannya, karena setiap ibadah yang kita lakukan, sholat, zakat, infak, sedekah, umroh, haji, untuk kita. Tetapi kalau puasa yang kita kerjakan hakikatnya untuk Allah azza wa jalla, maka jangan sia-siakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa puasa senilai begitu agung, luhur, tinggi, sehingga tidak ada tandingannya? Karena dalam puasa terkumpul 3 kesabaran. Pertama, sabar untuk mentaati perintah Allah dalam melaksanakan setiap ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, sabar untuk menjauhi perbuatan dosa, maksiat, dan larangan dari Allah, sekalipun kita sanggup untuk melakukannya, karena kita tahu Ramadan adalah bulan yang agung, Ramadan adalah puasa untuk Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, bersabar atas takdir ketetapan Allah, qadarullah, untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, untuk tidak memakan dan minum, menahan hawa nafsu, lapar dan haus kita, juga hawa nafsu yang ada dalam syahwat diri kita, hanya semata-mata karena Allah azza wa jalla. Maka ketika terbentuk kesabaran ini bagi orang yang berpuasa, Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10 sebagai balasannya, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar atas ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar atas takdir Allah, maka balasannya tanpa batas. Sehingga dalam Islam kesabaran itu tidak ada batasnya. Kemudian yang ketiga, kenapa puasa tidak ada tandingannya? Amalan yang begitu luhur dan agung di hadapan Allah azza wa jalla. Karena dengan puasa maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari nomor 37, Imam Muslim nomor hadis 759, man shoma man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa
Barang siapa yang menegakkan sholat di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, dengan kehati-hatian, dengan kesungguhan, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, puasa yang nilainya agung, luhur, tidak ada tandingannya. Ternyata Allah memberikan satu kamar khusus, ruangan khusus bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Bagaimana Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1984 yang dihasankan oleh Syekh Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah ruangan, sebuah kamar, zahiruha min batiniha, yang terlihat ruangan itu dari luar bagian dalamnya, wa batiniha min zuhuriha, dan terlihat bagian dalamnya dari luarnya. A'addallahu lahu limanil anal kalam, maka Allah sediakan ruangan itu bagi mereka yang berbicara dengan bicara yang baik, yang sopan. Wat'amut ta'am, yang mereka mau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Watabi'us syiyam, dan mereka selalu mengikuti amal ibadahnya dengan berpuasa. Wasolu bil laili wan nasu niyam, dan sholat tahajud, sholat malam ketika manusia tertidur. Inilah keutamaan, keagungan, keluhuran puasa yang tidak ada tandingannya. Maka jangan sia-siakan. Setahun sekali dalam satu bulan Allah menyediakan begitu keagungan amalan ibadah yang tidak tertandingi, yakni puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan yang kita tegakkan menjadikan kita orang-orang mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum